Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Riani dari SMKTI Pembangunan. Kebetulan saya mengajar biologi di kelas. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, tapi sebelumnya silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Wida Suyeti. Saya di sini sebagai Kaprol Ketua Program Umum atau Normatif Adaptif di SMKTI Pembangunan. Baiklah Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Lebih ke sharing sih ya Bu ya wawancara ini. Yang pertama mengenai motivasi belajar siswa di kelas yang Ibu ampu. Dan yang kedua mengenai kesulitan belajar yang dialami siswa ketika di kelas. Baik Ibu, untuk yang pertama misalnya motivasi belajar siswa di kelas, keadaannya seperti apa? Silakan. Jadi kalau motivasi anak untuk belajar tuh kan berbeda-beda ya. Jadi tiap orang itu ada yang motivasinya tinggi, semangat gitu. Ada juga yang biasa aja, ada yang rendah juga motivasinya. Mungkin karena latar belakangnya yang berbeda-beda mungkin. Kemudian juga mungkin karena situasi kelas juga pengaruh juga pada mereka kurang semangat dalam belajar. Tapi saya sebagai guru misalkan ya berusaha agar mereka itu bisa motivasinya tuh tidak terlalu rendah. Jadi misalkan ya sedanglah motivasinya. Kalau yang sudah motivasinya tinggi mah itu mah ya tinggal kita kasih kasih pengarahan, tetap kamu harus belajarnya harus seperti ini. Mungkin kalau yang motivasinya tidak motivasinya rendah, mungkin kita kasih lagi seperti apa biar dia bermotivasi yang lebih baik lagi kayak gitu. Seperti kan kalau motivasi itu ada dua ya Bu ya. Ya. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu Dari motivasi dari diri sendiri ya Bu ya. Kalau yang ekstrinsik itu dari luar mereka. Nah biasanya untuk yang dari diri sendiri mungkin tadi sudah Ibu jawab ya Bu ya. Nah kalau untuk yang dari luar kira-kira motivasinya seperti kalau apa? dari luar maksudnya agar dia lebih punya motivasi gitu kan ya. Dari luar mungkin kita membuat kelas itu lebih nyaman gitu untuk mereka. Gimana kalau saya misalkan anak-anak biar nyaman di kelas, satu lihat dulu bersih tidaknya ruangan itu bisa membuat anak nyaman. Kalau udah nyaman mah kan belajarnya juga lebih semangat kan. Jadi lihat dulu, kamu harus bersih dulu, lihat kebersihannya. Kalau misalkan masih kotor, ibu nggak mau ngajar. Nah itu satu, kebersihannya. Kedua mungkin dengan cara anak motivasi bisa ditakut-takuti juga. Misalnya gini, kamu nggak mau sekolah atau gimana? Ibu kalau misalkan alpanya 3, orang tua dipanggil, itu kan bisa ke anaknya, memacu anak takut. Jadi mungkin dia jadi semangat kan, walaupun terpaksa. Berarti ada hubungannya dengan relasi dengan orang tua juga ya. Jadi orang tua bisa nanti ngasih tahu, kamu tuh nggak boleh gitu kan, nanti orang tuanya bisa dipanggil kan kayak gitu kan. Kemudian lagi mungkin nilai kehadiran ada nilainya. Jadi misalkan orangnya jarang hadir karena dia motivasinya rendah untuk sekolah, nilainya jelek, berarti kan itu nanti akan berpengaruh ke kenaikan kelas. Seperti itu. Berarti untuk kesulitan di kelas, siswa di pembelajaran itu ada tidak kesulitannya? Mungkin dari ketersediaan modul, mungkin dari waktu Bu. Biasanya anak-anak kalau pagi-pagi masih semangat nih, kalau siang makin malas. Gitu. Kira kesulitan seperti itu ada. Misalkan kan kita nggak menyuruh anak untuk beli buku ya, anaknya. Jadi mungkin yang membuat mereka kadang-kadang tidak sulitnya kan nggak ada buku. Jadi terus
sama kita teh kan akhirnya sok ditulis. Iya. Nah, itu kan ngaruh juga anak teh Iya, betul. kadang-kadang teh suka males kayak nulisnya. Nah, mungkin itu kesulitannya karena tidak punya modul dan kemudian lagi Kalau dari alat komunikasi alat Bu? komunikasi karena mereka semuanya udah punya HP, jadi sebetulnya gampang anak teh untuk misalkan kasih tugas cari di internet gampang. Jadi fasilitas mereka mah sudah ada lah. Kalau Enggak, untuk IT ya untuk Bu ya. IT ada gitu. Tapi kalau untuk buku mah memang kita rada karena tidak menyediakan buku. Tapi kalau dengan ada internet juga, kalau saya ngasih tugasnya kan sebagian dari buku. Jadi sebagian lagi sok cari di internet. Jadi mungkin itu yang bisa membuat anak tidak jenuh, tidak terus menulis. Tapi kadang-kadang mereka googling di internet kayak gitu. Jadi itu untuk biar bervariasi. Berarti kita juga harus memperbarui model-model Gitu, pembelajaran pembelajaran, ya, agar tidak monoton. gitu, ya. tidak monoton. Oke, baik Ibu, terima kasih atas wawancaranya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.